Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya teman-teman. Terima kasih sudah nonton video saya. Semoga video-video saya bisa memberi kesan pesan yang positif untuk kita semua ya, amin. Dan kali ini saya mau packing-packing untuk pulang kampung ya. Nah, ini adalah pakaian-pakaian yang mau saya bawa ke kampung. Terus saya masukkan ke dalam koper kecil mungil hitam ini. Masya Allah. Ikutin terus video saya sampai selesai ya teman-teman. Ikutin saya, temanin saya packing-packing. Jadi insya Allah di weekend ini tuh kami mau pulang kampung ya. Minta doanya semoga diberi kemudahan dan kelancaran sampai kampung dan sampai kembali lagi ke Bekasi. Nah, ini saya dan suami itu kampungnya sama ya. Saya berasal dari Kudus, Jawa Tengah. Begitupun juga suami, cuman beda kecamatan saja. Jadi tiap pulang kampung tuh enaknya kalau satu kabupaten atau satu kota tuh nanti bisa dikunjungin semua ya, orang tua sendiri dan orang tua mertua. Terus kenapa kami pulang kampung? Karena di kampung tuh baru banyak ada acara nikahan ya teman-teman. Karena kalau di kampung saya itu biasanya kalau selepas bulan Maulid Nabi itu emang banyak yang nikahan ya. Nah, kebetulan kali ini tuh ada kerabat kami, kerabat saya dan suami yang nikah. Jadi sebisa mungkin tiap kali ada keluarga yang nikah atau mungkin ada acara apa itu sebisa mungkin untuk suami ambil cuti agar bisa pulang ya, seperti kali ini. Dan alhamdulillah bisa cuti 2 hari terus kami pulang. Masya Allah, indahnya berkumpul dengan keluarga besar ya. Nah, oke, lanjut lagi, kita packing ya. Ini saya makingnya atau melipatnya dengan cara saya gulung aja ya. Nah, yang digulung itu mulai dari yang bagian atas seperti ini digulung agar nanti dia tidak bubrah atau tidak berantakan saat ditaruh di koper seperti ini. Dan kenapa saya melipatnya tidak menggunakan tips yang lipat kunci seperti video saya sebelumnya? Karena pada video kali ini saya tuh mau membuktikan juga apakah bisa aman kalau misal asal saya lipat seperti ini. Karena kebetulan barang bawaan saya kali ini tuh kebanyakan gamis sama kemeja-kemeja yang pakaian resmi gitu ya teman-teman. Sehingga agar nantinya saat pengambilan bisa lebih mudah dan pakaiannya tetap rapi banget, tidak perlu disetrika lagi sampai di kampung. Akhirnya saya mencoba menggunakan cara seperti ini. Dan cara seperti ini tuh biasanya digunakan untuk para jamaah haji atau jamaah umroh ya. Karena menurut saya ini tuh emang lebih cepat. Kita tidak perlu melipat-melipat seperti yang kelipat kunci gitu ya teman-teman. Kita tinggal kalau sudah dilipat seperti pada umumnya langsung kita gulung aja seperti ini. Dan alhamdulillah udah lumayan rapi dan bisa ditaruh di koper. Kita menyesuaikan aja ya untuk kopernya kita tuh berapa besarnya, terus berapa besar kecilnya si lipatan baju yang mau kita lipat. Bisa disesuaikan sesuai dengan kapasitas koper kita ya. Nah, ini saat naruh di koper juga perlu diperhatikan, harus ditekan-tekan juga agar bisa muat banyak, tapi juga jangan terlalu kencang atau keras gitu menekannya agar pakaian yang di bawah itu tidak jadi rusak atau tidak berantakan ya. Nah, kalau untuk kemeja pun sama, saya melipatnya yang dari atas gitu ya teman-teman, yang dari bagian kerah terus saya gulung ke bawah. Ini tuh untuk pulang kampung kali ini karena emang acaranya ada beberapa yang nikah, sehingga saya banyakin membawa pakaian kemeja untuk suami dan saya juga gamis-gamis gitu ya. Kalau untuk pakaian harian, alhamdulillah tuh di kampung tuh masih ada pakaian harian saya dan suami. Emang di kampung ditinggalin sedikit agar saat pulang kampung seperti ini tidak perlu membawa pakaian harian. Yang kita bawa cuman pakaian yang emang nggak ada di kampung ya, yang emang mau dipakai saat ada acara di kampung saja.
Oh iya, teman-teman yang perantauan sama seperti saya kayak gini, kalau misal ada momen atau ada acara pulang kampung gitu, rasanya gimana? Kalau saya tuh Masya Allah banget happy-nya ya teman-teman. Padahal saya sudah lumayan sering pulang kampung, tapi tiap kali ada acara pulang kampung itu euforianya atau rasanya dari H-min berapa pulang kampung tuh sudah kerasa. Bahkan kadang tuh males masak, males ngapa-ngapain karena ingin segera pulang kampung. Masya Allah, emang indahnya punya kampung ya. Kita tuh jadi bisa mengingat masa kecil, kita bisa ketemu orang tua, keluarga. Itu sangat happy banget ya teman-teman. Tapi emang kembali lagi kita kodratnya sudah menjadi seorang istri dan seorang ibu yang sebagaimana emang harus ikut suami ya, sehingga emang kita kalau emang suami merantau ya kita harus ikut merantau ya teman-teman baiknya. Tapi kalau emang tidak ya kembali lagi ke pribadinya bagaimana. Kalau saya pribadi emang sebelum menikah itu sudah memutuskan saat nanti saya sudah menikah saya harus ikut suami, karena bagaimanapun suami adalah imam dan kepala keluarga saya ya. Selain itu, saya tuh dulu sebelum menikah emang sering banget meminta pendapat sama orang tua ya, bagaimana nanti setelah menikah. Soalnya saya dan suami saya tuh dulunya tuh LDR ya teman-teman. Saya di Kudus dan suami sudah di Bekasi dari sejak suami lulus sekolah. Sehingga kami LDR itu udah tahunan, udah lumayan lama. Kalau kata orang-orang tuh dibuat kredit mobil tuh udah habis, udah bisa dapat mobil satu sampai lunas. Tapi alhamdulillah kembali lagi ke jodoh, meskipun LDR jauh-jauhan selama beberapa tahun. Dan kalau emang jodoh pasti juga akan bertemu ya teman-teman. Dulu saya tuh sering tanya sama orang tua saya, bagaimana nanti, apakah saya harus ikut suami apa bagaimana, dan alhamdulillah orang tua saya tuh memberi saran atau pendapat yang emang terbaik buat saya, sehingga terus saya tuh memutuskan untuk resign. Jadi H-1 minggu saya tuh resign dari kerjaan saya di Kudus. Terus H+1 minggu setelah menikah itu saya baru ikut suami ke Bekasi, dan saya itu ke Bekasinya diantarin sama keluarga besar menggunakan bis ya teman-teman. Jadi itu adalah momen yang sangat Masya Allah banget, yang selalu kami kenang, selalu saya ingat, karena perhatian keluarga saya dan keluarga suami untuk mengantarkan kami ke Bekasi. Padahal suami tuh nggak diantarin nggak apa-apa, bisa pulang berdua pakai mobil berdua gitu ya. Tapi yang namanya orang tua, apalagi saya tuh nggak pernah ke Bekasi sebelumnya, yang tiba-tiba datang menemuin suami saya di Bekasi itu nggak pernah ya teman-teman. Meskipun saya dan suami itu udah menjalin hubungan tuh bertahun-tahun sejak sekolah, tapi emang saya nggak diizinkan untuk ke Bekasi sendirian, apalagi memberi kejutan gitu ya. Selain itu juga saya nggak diizinin orang tua juga. Nah, oleh sebab itu mungkin orang tua khawatir jadi dianterin. Masya Allah banget. Kalau teman-teman semua bagaimana pengalaman sebelum dan setelah menikahnya, boleh di-share di kolom komentar ya. Nah, kita kembali lagi ke lipat melipat pakaian. Ini saya sudah di pakaian anak ya teman-teman. Anak saya Masya Allah ini saya jadikan satu untuk pakaiannya, yang celana sama atasannya, agar kalau mau mengambil nanti itu mudah, soalnya nggak lama di kampung, sehingga nanti kemungkinan itu bajunya tidak saya pindahin di lemari di kampung ya, melainkan saya mengambilnya langsung dari koper aja. Untuk barang bawaan anak saya ini saya tuh bawanya lumayan banyak, karena di kampung nggak ada baju anak saya yang saya tinggal ya, sehingga emang harus ada sisa atau mungkin ada lebihan pakaian yang harus saya bawa dari kegunaan seharusnya untuk di kampung ya.
Dan ini saya ada sedikit tips untuk melipat celana dalam sama kaos dalam, dijadikan satu si celana dalamnya, terus nanti kita lipat ke dalam terus ke bawah digulung-gulung ya teman-teman. Ini nanti insya Allah bisa menghemat tempat di koper dan bisa membuat koper kita jadi lebih rapi ya pastinya, karena pakaian anak kan emang kita sebisa mungkin bawanya itu harus lumayan banyak ya. Oke, saatnya kita nata-nata di koper ya. Saya sudah selesai melipat untuk pakaian anak. Tinggal kita menyesuaikan aja kopernya kita tuh berapa ukurannya. Kalau ini koper saya tuh kecil ya, 20 in saja, karena dulu tuh niat belinya kalau misal kita ada kesempatan untuk naik pesawat agar bisa muat di kabin pesawat ya. Tapi dari pertama beli sampai detik ini belum ada rezeki untuk bisa naik pesawat, sehingga kita gunakan untuk tiap pulang kampung atau traveling darat aja ya teman-teman. Semoga suatu saat bisa naik pesawat, meskipun mau kemana gitu naik pesawat, nggak yang emang harus banget ya. Kalau saya tuh meskipun emang ada rezeki untuk bisa naik pesawat, tapi kalau nggak urgent banget tuh saya mending nggak usah aja ya. Dasar ibu-ibu, kadang pengen tapi kadang sayang sama uangnya. Ya udahlah, kita nikmatin aja ya. Dan ini saya sudah selesai menata di koper. Ini tuh masih ada sisaan yang belum terisi sama pakaian, jadi mau saya isi dengan make up saya sama persabunan ya. Untuk make up saya tuh simple banget, saya jarang make upan ya teman-teman. Yang penting tuh ada spray, terus di sini ada karet rambut, soalnya kalau di kampung itu kadang suka hilang karetnya, dan untuk jaga-jaga harus bawa karet rambut. Terus ini bedak saya sudah tahunan kayaknya deh, hampir udah 1 tahun lebih ya, udah 1 tahun lebih saya beli bedak Wardah itu sampai sekarang masih, bahkan jarang saya gunakan. Lipstick juga awet banget. Terus deodoran itu saya harus wajib banget pakai deodoran, nggak usah pakai parfum nggak apa-apa, yang penting ada deodoran. Kemudian untuk krim pagi malamnya saya pakai MS Glow ya teman-teman. Terus lotionnya pakai Vaseline, cermin jangan lupa, dan ini tonernya saya pakai Viva yang murah-murah tapi sangat sejuk banget saat diaplikasikan di kulit ya teman-teman. Kapas jangan lupa, sisir jangan lupa. Terus ini apa ya ini? Ini tuh kayaknya untuk pensil alis, nggak pernah saya gunakan, jarang banget. Terus sama ini maskara juga ya, eyelinernya juga ini masih baru, jarang banget saya tuh yang penting ada aja, padahal jarang saya gunakan ya teman-teman. Soalnya saya kalau make up itu malah kadang kelihatan lebih tua. Terus yang terpenting jangan lupa menggunakan atau membawa jarum ya, soalnya saya tuh kadang lupa bawa jarum, dan di kampung kadang juga nggak ada, jadi harus ada di tempat make up. Yang simple ini yang jarang saya gunakan. Yang paling sering saya gunakan tuh paling krim pagi malam aja ya teman-teman. Masya Allah, itu harus wajib, sama deodoran sama lotion. Terus ini perlengkapan atau peralatan mandi saya tuh tadi nggak bawa handuk karena di kampung udah ada handuk ya pasti. Ini yang harus dibawa yang pembersih muka pakai Wardah facial washnya, terus sikat gigi, pasta gigi, sabun. Kemudian ini punya suami, Listerinya, dan pasta gigi anak pastinya. Dimasukin lagi, nanti siap kita taruh di koper ya teman-teman. Kalau misal ini kurang, biasanya nanti saya beli di kampung aja lah untuk perlengkapan mandinya. Oke, langsung dimasukin di koper. Alhamdulillah muat ya teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah muat ya teman-teman. Tadi tuh saya hampir pesimis, tapi setelah saya coba-coba, saya tekan-tekan sedikit-sedikit, alhamdulillah muat. Tinggal nanti kita ikat agar bisa lebih aman kopernya, bisa lebih aman pakaian-pakaiannya ya. Oke, ini udah rapi, saatnya diikat.
Jadi biasanya tuh yang nata pakaian kayak gini yang lebih rapi itu suami saya ya teman-teman. Tapi kalau saya baru mau buat video atau mungkin saya mau mencoba terlebih dahulu, itu biasanya dipersilahkan. Baru nanti kalau saya sudah menyerah atau barang bawaannya ada yang nggak bisa mau di koper, nanti diatur lagi sama Pak suami. Tapi alhamdulillah ini sudah muat, jadi nanti Pak suami tinggal berangkat terus mengendarai mobil. Jadi Pak sopir. Terima kasih suami, dan terima kasih teman-teman sudah nonton video saya. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.